Pernahkah kau terbangun di tengah malam yang sunyi, saat seluruh dunia seolah berhenti bernafas, namun di dalam dadamu ada detak jantung yang berpacu kencang karena sebuah angka yang belum terlunasi? Badanmu mungkin merebah di atas kasur yang empuk, tapi pikiranmu terbang jauh menembus atap rumah, melayang pada daftar tagihan, wajah-wajah penagih, dan rasa malu yang mencekik leher. Di luar, kau mungkin masih bisa memoles senyum di depan tetangga, bercanda dengan anak-anak di meja makan, atau menjawab pesan grup WhatsApp dengan sapaan penuh doa yang terlihat tenang. Namun di balik topeng itu, ada badai yang diam-diam merobik jiwamu perlahan. Sebuah beban berat yang ujungnya tak tampak, yang kita sebut dengan hutang. Sebelum kita menyelami lebih dalam bagaimana cara membasuh luka hati ini dan menemukan jalan pulang menuju cahaya, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang menyimak narasi ini. Selamat datang di ruang berbagi hikmah, tempat di mana kita saling menguatkan dalam iman. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyukai video ini sebagai bentuk dukungan agar syiar kebaikan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang terluka. Dan saya sangat ingin tahu, dari daerah mana sajakah Anda saat ini sedang menyimak? Silahkan tuliskan nama kota atau daerah asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan meski tak pernah bertatap muka. Semoga melalui komentar tersebut, terjalin ukhuwah yang kuat di antara kita. Hutang sesungguhnya bukan sekedar masalah angka di atas kertas atau saldo yang minus di dalam rekening. Ia adalah suara kegelisahan yang membisikkan ketakutan setiap kali akhir bulan tiba. Ia adalah air mata yang kau telan sendiri di kamar mandi, agar tak terdengar oleh pasangan atau anak-anakmu. Hutang adalah janji-janji yang belum terbayar, yang membuatmu merasa kecil dan hina setiap kali harus berpapasan dengan orang lain. Namun, wahai jiwa yang sedang lelah, ketahuilah bahwa tidak ada satupun luka yang Allah biarkan terbuka tanpa ada rencana penyembuhan yang sudah disiapkannya. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh ke bumi, kecuali sudah diperhitungkan dalam catatan takdirnya. Segala sesuatu yang menghimpitmu hari ini sebenarnya adalah undangan dari langit. Allah mengizinkanmu merasa sempit di bumi, agar kau kembali sadar bahwa selama ini jalan pulangmu ke langit telah tertutup oleh kesombongan dan ketergantungan pada makhluk. Mungkin selama ini kau terlalu mengandalkan kekuatan tanganmu sendiri, merasa bahwa uang datang semata-mata karena kerja kerasmu, kecerdasanmu atau relasimu, dan melupakan bahwa dialah sang pemberi rezeki yang sesungguhnya. Maka Allah perlihatkan betapa cepatnya dunia bisa membalikkan keadaan, bagaimana bahagia bisa berubah menjadi beban, tabungan menjadi tunggakan, dan senyum menjadi kesedihan yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Justru di titik terberat inilah, saat kau merasa tak punya lagi sandaran, adalah saat yang paling suci untuk mengenal Allah lebih dalam. Hutang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu. Ia adalah pintu menuju taubat yang sesungguhnya, pintu menuju rezeki yang benar-benar halal dan penuh berkah. Allah tidak pernah menutup jalan keluar bagi hambanya. Ia hanya sedang menunggu siapa di antara kita yang bersedia mengetuk pintunya dengan tangis kejujuran. Jika kau benar-benar ingin keluar dari jeratan yang menyesakkan ini, maka ketahuilah bahwa bukan dompetmu yang harus diisi lebih dulu, melainkan hatimu. Banyak orang terjebak dalam lubang yang semakin dalam karena mereka ingin cara yang cepat, cara yang instan, dan ingin terlihat sukses di mata manusia meski secara nyata mereka belum layak. Sekarang, bersihkanlah niatmu dan perbaikilah hubunganmu dengan Sang Pencipta. Tinggalkan segala bentuk riba sekecil apapun itu, karena tidak ada keberkahan dalam harta yang tumbuh dari sesuatu yang dimurkai Allah. Berjanjilah kepadanya bahwa kau lebih memilih hidup sederhana namun tenang daripada kaya dengan cara yang membuat langit murka. Mulailah dengan membangunkan dirimu di sepertiga malam terakhir saat dunia sedang senyap, dan tumpahkanlah segala isi hatimu kepada Allah. Mintalah satu hal saja dengan penuh keyakinan. Ya Allah, tolonglah aku keluar dari hutang ini dengan cara yang kau ridhoi. Saat hatimu benar-benar berserah, seluruh penghuni langit akan ikut mendengar rintihanmu. Terkadang Allah mencabut semua sandaran manusiamu agar kau tahu bahwa hanya kepadanyalah tempat bergantung yang sejati. Lihatlah di sekelilingmu saat kau jatuh. Mungkin saudara mulai menjauh, teman-teman yang dulu dekat kini berpura-pura tak kenal, dan janji-janji manis manusia yang dulu terasa meyakinkan, kini tinggal kenangan yang tak lagi dibalas. Di titik ini banyak orang menyerah dan menyalahkan takdir, padahal justru disinilah langit sedang menunggu ketukan paling tulus dari bumi. Allah berada paling dekat justru ketika tak ada lagi seorang pun yang tersisa untuk kau datangi. Jangan pernah mengira kau bisa keluar dari jeratan hutang hanya dengan kalkulasi matematika dunia yang kering. Kau butuh menghitung langit dalam setiap langkahmu.
Ada amalan-amalan yang jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan mampu menggetarkan arsy dan mendatangkan pertolongan dari arah yang tak pernah kau sangka. Ambillah wudhu di tengah malam, laksanakan tahajud dan sujudlah dengan durasi yang lama. Letakkan keningmu di bumi dan mintalah seperti seorang anak kecil yang menangis memohon pelukan ibunya. Sadarilah bahwa kau hanyalah hamba yang lemah dan sedang terseok, sementara Dia adalah Zat yang Maha Kaya. Selain itu, basahilah lidahmu dengan istighfar tanpa putus. Memohon ampun bukan hanya karena kita merasa berdosa, tetapi karena istighfar adalah kunci yang dijanjikan Allah untuk membuka pintu rizki yang terhambat. Sebagaimana janjinya dalam surah Nuh, bahwa dengan memohon ampun, Dia akan mengirimkan hujan lebat dan membanyakkan harta serta anak-anakmu. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan ini sebagai sekadar teori, karena ribuan jiwa telah membuktikan bahwa inilah jalan nyata menuju keselamatan dari lilitan hutang yang paling rumit sekalipun. Setelah urusan langit kau perbaiki, barulah bumi akan dibukakan jalannya. Allah tidak akan mencukupkanmu hanya dengan doa jika kau tidak bersungguh-sungguh dalam ikhtiar nyata. Langkah pertama yang harus kau lakukan secara praktis adalah berbuat jujur kepada dirimu sendiri. Buatlah catatan hutang yang mendetail, jangan ada yang disembunyikan. Tulis semuanya dari yang paling besar hingga yang paling kecil, karena kau tidak akan pernah bisa mengatur apa yang tidak kau hitung. Prioritaskan hutang yang paling mendesak, lalu hadapilah para penagih dengan sikap yang santun. Jangan malu untuk mengatakan bahwa kau sedang berusaha menyelesaikan kewajibanmu dan mintalah waktu serta kepercayaan mereka. Jika perlu, juallah barang-barang yang tidak esensial. Ingatlah bahwa lebih baik kehilangan barang kesayangan daripada kehilangan ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Mulailah mencari penghasilan tambahan melalui jalan yang halal, meskipun itu terlihat kecil di mata orang lain. Jangan pernah tergoda untuk mengambil pinjaman baru hanya untuk menutup lubang lama, karena itu hanyalah cara untuk mencekik lehermu sendiri lebih kencang. Mulailah dari usaha kecil, entah itu menjual jasa, makanan, atau apapun yang mendatangkan uang halal. Lalu mintalah keberkahan kepada Allah atas usaha kecil tersebut agar ia menjadi pintu besar bagi kemerdekaan finansialmu. Waspadalah, karena tidak semua jerat berbentuk tali yang kasar. Ada yang hadir dalam bentuk manis, namun diam-diam membunuh, yaitu riba. Banyak orang terperangkap bukan karena mereka tidak mampu bekerja keras, tetapi karena mereka terikat pada sistem yang telah Allah maklumkan perang terhadapnya. Riba mungkin terlihat seperti jalan pintas yang memudahkan saat kita terdesak, namun harganya jauh lebih mahal daripada bunga yang kau bayarkan, yaitu hilangnya ketenangan dan keberkahan dalam hidupmu. Apa jadinya jika hidupmu harus berperang melawan penguasa langit dan bumi? Tentu tak ada kemenangan yang bisa kau raih di sana. Itulah sebabnya mungkin selama ini rizkimu terasa sempit, padahal pendapatanmu besar. Atau tidurmu selalu gelisah, padahal tagihan sudah terlunasi untuk sementara. Berhijrahlah dari sistem yang tidak diberkahi itu. Hijrah bukan sekedar pindah tempat, melainkan pindah niat dari mengejar dunia menuju Tuhan yang mengatur segala. Sadarilah bahwa rizki tidak pernah datang karena liciknya strategi kita, melainkan karena izinnya. Jika saat ini kau merasa terjebak, segera berbalik arah dan mintalah ampunan. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kau sanggup memulai hidup dari nol asalkan itu halal. Karena bagi Allah, nol yang halal jauh lebih berharga daripada miliaran yang penuh najis riba. Hanya di atas tanah yang bersihlah benih rizki akan tumbuh subur dan mengakar kuat. Ingatlah prinsip ini sebagai kompas hidupmu. Tidak semua yang cepat itu berkah, dan tidak semua yang besar itu rizki. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak uang yang kau miliki, melainkan seberapa tenang hatimu saat memegangnya. Hidup tanpa beban hutang dan riba mungkin terasa lambat pada awalnya, namun langkahmu akan jauh lebih ringan dan tidurmu akan jauh lebih nyenyak. Gantilah kecemasanmu dengan doa yang tulus. Gantilah gengsi yang melelahkan dengan iman yang kokoh. Ketika kau ridho hidup sederhana di jalannya, Allah pasti akan mencukupkan kebutuhanmu dengan cara-cara yang menakjubkan, yang tidak pernah terlintas dalam logika manusia.
Setiap orang memiliki cerita dan luka masing-masing. Dan di balik narasi ini, ada banyak kisah nyata tentang orang-orang yang dulu hancur, remuk, dan hampir menyerah karena hutang yang menggunung. Namun mereka memilih untuk bangkit dan kembali kepada Allah. Seperti kisah seorang pengusaha yang kehilangan segalanya dalam semalam, namun menemukan kembali jati dirinya saat menjadi sopir dan penjual nasi uduk sambil terus mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Atau seorang ibu rumah tangga yang terjerat rentenir, namun kemudian diselamatkan melalui usaha kecil dari dapurnya yang diberkahi. Mereka semua membuktikan bahwa Allah tidak melihat siapa kau hari ini, tapi seberapa besar keyakinanmu bahwa esok bisa menjadi lebih baik bersamanya. Jika mereka bisa melaluinya, maka kau pun pasti bisa. Jangan pernah putus asa jika saat ini jalan keluar belum terlihat jelas, karena Allah bukan tidak menjawab doamu, melainkan sedang menunggu kesungguhan dan kematangan imanmu. Teruslah melangkah walau kecil, teruslah berniat walau hasil belum tampak. Bangunlah di sepertiga malam dan bersedekahlah meskipun hanya dengan Rp1.000. Jangan sepelekan amal kecil yang dilakukan dengan keyakinan penuh, karena bisa jadi itulah kunci yang membuka gembok pintu langit untukmu. Ingatlah selalu bahwa malam diciptakan bukan untuk menakut-nakuti kita dengan kegelapannya, melainkan agar kita bisa melihat cahaya bintang yang indah. Hutangmu saat ini memang bisa menjadi penjara yang membatasi gerakmu, namun ia juga memiliki potensi menjadi jembatan yang membawamu berlari menuju pelukan Allah. Di ujung jalan yang dulu gelap ini, cahaya kemenangan sudah mulai nampak. Cahaya itu muncul bukan karena hutangmu tiba-tiba lunas, melainkan karena hatimu telah berubah menjadi lebih tangguh dan lebih berserah. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Dari keterpurukan yang paling dalam, ia sanggup membangkitkanmu lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena kekuatanmu, melainkan karena cinta dan kasih sayangnya yang tanpa batas. Teruslah berjuang, karena fajar kemenangan sedang menyongsongmu di ufuk timur kehidupanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah segera melapangkan segala kesempitanmu.